Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redmi Note 11. Ini dia kerusakannya. Lebih dari 1000 malam yang ku lalui. Oke, itu dia kerusakannya. Jadi orangnya bilang suaranya patah-patah. Setelah saya dengarkan, ya seperti itu, suaranya patah-patah ya. Dan setelah saya tanyakan ke orangnya, apa pernah kena air? Iya pernah, kata dia. Nah akhirnya saya ambil kesimpulan, kemungkinan ada sesuatu yang harus dibersihkan. Oke, itu orangnya ya. Kita matikan saja langsung, kita langsung eksekusi, kita bongkar. Seperti biasa, slot SIM-nya ya, buka dulu. Nah, oke. Dekat dengan lubang slipson ya, slot SIM-nya ya, kita buka, oke. Nah, ini agak susah. Oh, dia ada ininya ya. Jadi apa sih namanya? Ada baut ya. Berarti kita buka backdoor belakangnya dulu ya. Dia ada lemnya dulu ya. Oke. Kita buka pelan-pelan. Kalau lem bawaan masih enak ya dia. Ini kayaknya belum pernah dibongkar nih HP. Masih enak dia. Kita tinggal dorong, kita tarik aja udah ngikutin dia ya. Artinya kalau sudah terbuka sedikit pasti dia ngikutin ya. Nah, kita tinggal dorong aja pelan-pelan ya. Oke. Untuk tutup belakangnya tipis ya, awas jangan sampai patah ya. Nah, didorong seperti itu dia ngikutin ya. Nah, setelah sampai pas dekat ke kamera itu harus lebih hati-hati ya, karena jangan sampai dipaksa ya, karena bisa patah nanti tutup belakangnya. Nah, oke, sip. Ya benar, kondisinya masih ini ya, belum pernah dibongkar ya, mungkin masih crash ya, masih belum lama juga kayaknya nih. Oke, kita langsung baut aja. Kita buka baut-bautnya. Dari hasil pertanyaan saya ke orangnya sih ya pernah kena air, jadi saya nggak pernah kemungkinan untuk berpikir nggak terlalu berat ya, kemungkinan sih agak ringan karena memang kata dia bukan tercebur tapi pernah tersiram ya. Jadi pernah tersiram air ya, cuman udah lama. Nah itulah efek air ya, baru terasanya sekarang gitu. Saya tanya udah lama, udah berapa lama kayak gini? Udah hampir seminggu. Oh ya, oke lah. Itu jadi udah seminggu seperti ini, setiap nyetel musik suaranya patah ya, suaranya kayak berhenti itu, main lagi berhenti lagi, main lagi berhenti lagi gitu suaranya ya, patah-patah suaranya. Kemungkinan sih ya, mudah-mudahan sih sesuai prediksi ya, sesuai prediksi ya. Kita minta yang ringan-ringan aja lah ya, yang nggak usah berat-berat ya. Oke, kita lanjut buka baut dulu ya.
Nah, di bawah itu ada baut lagi ya, di bawah kamera itu ya, tutup kamera itu ada baut lagi ya. Nah, itu dicongkel dulu, dibuka dulu ya. Dia ada sela untuk nyongkelnya ya. Nah, masih ada baut 2 biji. Oke, terus kita buka, tutup mesinnya kita buka ya, karena kita mau awas ada itu ya, ada fleksibel ini ya, soket ya, soket fingerprint ya. Oh bukan soket fingerprint, iya fingerprint di pinggir ya adanya ya. Nah, itu soket fingerprint tuh di bawah kamera tuh ya, hati-hati harus dicopot. Nah, kita sudah buka, tutup mesinnya. Nah, kondisi mesinnya masih mulus ya, masih sempurna ya. Dicek di atas mesin itu masih normal ya, berarti memang benar kondisi tersiramnya itu cuman bagian ini aja. Nah, untuk awal kita cek dulu, kita lihat oh memang ada sesuatu ya, ada sesuatu di bagian itu papannya itu ya, papan jas, makanya kita buka dulu ya. Untuk soketnya aman ya, nggak ada masalah soket yang ke ini. Oke, kita congkel, dia ada celah ya untuk nyongkel. Nah, pelan-pelan aja ya, awas patah. Oke, dibantu bagian depannya. Nah, soalnya dia buzzer getarnya itu ada di tengah-tengah ini ya, papan. Nah, dia berlubang. Oke, kita cek papan casnya, kemungkinan ada yang bermasalah. Oh iya, ternyata di lubang konektor casnya agak-agak ini ya, harusnya si casnya yang bermasalah. Ya bisa dari situ ya, kita cek aja lah ya, kita analisa sederhana aja lah, kita bersihkan. Bila mana ada jamur atau korosi kita bersihkan ya, karena posisi satu sama lain saling berpengaruh ya. Oke, kita bersihkan dulu. Jadi setelah mendengar keterangan dari orangnya, saya menyimpulkannya itu sederhana aja, berarti ada sesuatu gitu, karena memang bukan tercebur ya, tapi tersiram aja, tersiram. Oke, kita bersihkan pin-pinnya ya, pin-pin di jalur konektor ya, sekalian aja ya, nggak masalah. Mungkin ini bisa pengaruh dari situ. Kita cek buzzernya apa ada bermasalah. Sesuai dicek sih nggak ada masalah ya, cuman kita buka saringan ini nih, takut ada yang apa sih namanya, nah itu kita cek aman ya, ternyata nggak ada masalah ya. Oke, aman ya, masih kita bersihkan aja ya biar aman. Oke, lupa kamera ya, dia bersihin ya. Oke, udah cukup ya bersihin. Nah, sekarang papannya mulai disikat ya, supaya hilang jamur-jamurnya ya. Ya, memang bagian papan cas itu ya, bagian konektor cas yang sebenarnya yang ini ya, yang parah jamurnya. Yang lain hanya sedikit-sedikit aja. Oke,
dalam artian kondisi papan masih oke lah, masih bagus ya, nggak bermasalah. Tapi ketika ada korosi, ada jamur, itu akan bermasalah ya. Nah, oke, kita bersihkan pin-pinnya yang terhubung ke buzzer, ke speaker ya. Kita sikat. Karena kenapa nggak dicek-cek ini ya, nggak ada yang dicek ya, memang posisinya yang bermasalah itu aja ya. Melihat kondisi mesinnya juga masih oke ya. Jadi ini untuk analisa sementara aja, kita bersihkan bagian bawahnya dulu karena memang yang bermasalah jalur speaker ya, karena yang bermasalah speaker. Jadi kita nggak usah lari kemana-mana dulu ya. Kalau memang di sini udah dibersihkan, udah dicek, masih ada masalah, nah baru kita cek lebih detail lagi ya. Biasanya kalau suara seperti itu bekas ke salon aktif, tapi saya tanyakan enggak ya, enggak pernah ke salon aktifin katanya. Oke. Fix, berarti memang kena air aja masalahnya ya. Oke, kita coba tes dulu ya, baut, pakai baut sementara aja, jangan ini ya. Kita pasang cukup kita pasang speakernya aja. Kita jangan pasang tutup belakangnya dulu. Oke. Supaya ya, aman. Nah, kita pasang dulu. Ya. Kita pasang buzzernya, speakernya. Oke, kita presisikan, kita baut sementara aja dulu ya, hanya untuk ngetes saja apakah setelah dibersihkan ada masalah atau tidak gitu ya, apa masih sama seperti tadi gitu, suaranya masih patah-patah. Ini hanya untuk cek aja, untuk ngetes saja ya. Makanya, nah untuk pembaudan ini jangan dalam-dalam ya, cukup masalahnya takut tembus ke LCD dia, biasa aja ini ya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, supaya tidak ada ini, kita bautnya yang pas sesuai buzzer ya, jadi nggak ngangkang ya. Kita coba hidupkan. Ada sesuatu kah? Oh iya, baterainya belum terpasang ya. Ya, coba kita hidupkan. Nah, oke. Ya, memang kondisi HP hidup ya, cuman suaranya aja bermasalah. Oke, kita mulai hidup. Nah, itu orangnya yang punyanya ya, si Teteh yang punyanya itu. Suaranya nggak ada mas, bukan nggak ada, patah-patah mas katanya. Oke, kita cek ya mbak, kita coba tes dulu. Masih sama ya, masih deret-deret ya. Oke, kita coba matikan, kita bongkar ulang ya. Tadi saya lupa bersihin buzzernya ya. Iya, saya lupa itu, padahal ada pin, ada
pin yang untuk ke buzzer itu lupa saya bersihkan ya, lupa saya krok ya. Oke, nanti kita buka dulu, kita bongkar lagi ya. Kita bongkar lagi, saya lupa bersihkan itu. Padahal terlihat tadi, sudah terlihat ya, jadi ada sedikit. Nah, ini bagian itu tuh. Nah, ya. Kenapa bisa lupa? Aduh. Jadi untuk kasus seperti ini kita analisa sederhana aja dulu ya, jangan diambil berat-berat dulu ya. Analisa sederhana aja, kalau memang ada sederhana berhasil ya udah gitu aja. Nah, perlunya nanya sama user itu supaya jelas, nanti kita udah punya perkiraan gitu. Jadi sebelum itu kita tanyakan dulu sama orangnya ya, supaya kita sudah punya perkiraan untuk kerusakannya apa, untuk itu ya perkiraan aja, sebuah perkiraan gitu. Oke, kita bersihkan ya. Nah, pin-pin ini nih ada yang lupa saya gosok nih tadi nih. Nah, ini dia agak berlendir ya, bekas apa kali ini. Nah, lem atau apa yang basah jadi. Nah, oke, kita bersihkan. Nah, pin ini nih agak kotor nih ya, ada korosinya sedikit ya, kita bersihkan juga. Jadi untuk buzzer suara ya nggak masalah ya, cuman itu seperti ada tegangan yang terganggu gitu kan, berhenti lagi itu. Oke, pinnya pin konektornya sekalian ya, pin untuk buzzernya sekalian dibersihkan ya. Oke, kita pasang ulang. Untuk kali ini kita pasang sama backdoornya ya. Jadi backdoor speaker itu berpengaruh ya, kalau memang nggak presisi dia, suaranya bisa tersendat, suaranya bisa ini ya. Makanya untuk kali ini kita tesnya pakai backdoornya aja ya. Kita tes pakai backdoor supaya jelas gitu loh. Nah, kita pasang aja tanpa dibaut, dia nggak usah dibaut ya. Jadi dia walaupun nggak dibaut udah ngepres dia ya, udah ngunci dia. Nah, nanti untuk kalau memang sudah normal baru kita baut supaya benar-benar suaranya itu nggak pecah ya, nggak ada getaran gitu loh. Oke, kita hidupkan. Oke, udah mulai hidup dia. Tunggu dulu. Oke, agak lama ya loadingnya dia. Oke, udah terbuka ya. Nah, itu orangnya ya. Oke. Alhamdulillah masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini 925 FM 0% radio. Alhamdulillah ya, udah beres ya. Oke ya, untuk ini kita matikan suaranya ya, supaya ada terdengar penjelasan. Artinya untuk kasus Redmi Note 11 ini permasalahannya memang korosi ya, dari korosi. Nah, untuk speaker ini permasalahannya memang hanya korosi. Sebab pas saya tanyakan ke orangnya memang pernah kena air gitu.
Jadi kesimpulannya hari ini, penyelesaiannya hanya membersihkan korosi yang ada pada papan cas sama buzzernya ya, atau speakernya ya. Oke, kita rakit ulang, kita baut, kita pasang komponen-komponennya. Oh udah ya, bautnya aja ya, berarti udah beres. Jadi seperti itu. Jadi analisanya ya yang sederhana aja dulu, jangan main ke yang berat-berat ya, nanti kita pusing sendiri kepala. Oke, dibaut dulu. Nah, baut dulu bagiannya, ada 2 baut ya di dalam. Nah, oke, mintanya juga yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat ya. Yang ringan-ringan aja. Yang ringan juga duit, yang berat juga duit. Ya udah, cari yang ringan aja gitu maksud saya ya. Jadi analisanya yang sederhana aja dulu, jangan yang berat-berat. Ya, yang penting cuan gitu kan. Oke, lanjut baut ya. Caprak lah. Jadi permasalahannya hanya korosi ya. Nah, kenapa begitu ya, memang alasan orangnya kena air. Nah, ngelihat kondisi HP masih grass ya, masih bagus karena memang belum pernah dibuka ya. Nah, oke, untuk kasus ini sudah selesai. Masalahnya cuman korosi pada bagian papan cas dan buzzer atau speakernya ya. Jadi oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.